Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Haji Imam Hashim beserta keluarga, yang saya muliakan pengawas Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Haji Azhari Mulyadi, yang saya muliakan Kepala Pondok Pesantren At-Taufiqiyah Kiai Qudsi Hashim, yang saya hormati Kepala MTS Unggulan At-Taufiqiyah Bapak Muhyid MPD, yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru beserta staf-stafnya, terutama Bapak Wardianto SPDI selaku pengajar bidang studi seni budaya, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang ada di rumah dan teman-temanku yang sama-sama dimuliakan Allah. Perkenalkan, nama saya Ana Atifatun Nisa dari kelas 8C. Di sini saya akan mempresentasikan bidang studi seni budaya dengan tema menggambar. Yang pertama adalah menggambar perspektif satu titik hilang. Yang pertama, fungsi menggambar perspektif. Fungsi teknik perspektif adalah untuk memberikan gambaran mengenai pandangan mata manusia pada objek tertentu. Yang kedua adalah tipe perspektif. Yang pertama, tipe perspektif sejajar atau aerial perspektif. Yang kedua ada tipe perspektif sudut atau linear perspektif. Yang ketiga, komponen gambar perspektif. Yang pertama adalah cone of vision, yang kedua ada horizon line, dan yang ketiga ada picture plane. Yang keempat ada jenis gambar perspektif. Yang pertama, gambar perspektif satu titik hilang atau one point perspektif. Yang kedua ada gambar perspektif dua titik hilang atau two point perspektif. Yang ketiga ada gambar perspektif tiga titik hilang atau three point perspektif. Yang kelima ada menggambar satu titik hilang. Yang pertama, menentukan garis batas cakrawala. Yang dua, memilih titik lenyap. Yang ketiga, menggambar sketsa objek utama. Dan yang keempat ada detail. Yang kelima, contoh gambar. Yang pertama, gambar perspektif satu titik hilang ruang tamu. Yang kedua, gambar perspektif satu titik hilang perkotaan. Yang ketiga, ada gambar perspektif hilang rel kereta api. Cabang yang kedua ada perspektif dua titik hilang. Yang pertama, worm eye view, mata pengamat di bawah objek. Yang kedua ada normal view, mata pengamat pada ketinggian objek. Yang ketiga ada bird's eye view, mata pengamat di atas objek. Ada tahapan menggambar dan ada contoh gambar. Yang pertama, gambar bangunan rumah. Yang kedua ada gambar dapur, dan yang ketiga ada gambar tiga benda. Cabang yang ketiga ada memperbesar dengan skala. Yang pertama, pengertian skala yakni grid. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemukan dalam peta maupun denah. Yang kedua ada cara teknik grid. Yang pertama adalah mempersiapkan gambar. Yang kedua ada menggambar kertas. Yang ketiga ada jenis-jenis grid. Yang pertama ada baseline, yang kedua ada kolom, dan yang ketiga ada modular. Tips menggunakan grid. Yang pertama ada kolom, yang kedua ada gutters, dan yang ketiga ada margin. Dan yang terakhir adalah manfaat grid. Yang pertama, tidak perlu membuat SCC, CSS. Yang kedua, website mudah dipahami, dan yang ketiga mempermudah kerjasama desainer dan developer. Cabang yang keempat ada menggambar ilustrasi. Yang pertama ada tujuan ilustrasi. Menurut Antonius Putra N dan Rahmat Syamlakoro, tujuan ilustrasi adalah guna menghiasi dan menerangkan suatu cerita atau puisi maupun informasi lainnya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga ada jenis gambar. Yang kedua ada fungsi ilustrasi. Yang pertama ada fungsi ilustrasi secara umum. Yang kedua ada fungsi ilustrasi secara khusus. Yang ketiga ada jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada gambar kartun. Yang kedua ada gambar karikatur. Dan yang ketiga ada ilustrasi naturalis, ada ilustrasi dekoratif, ada ilustrasi khayalan, ada ilustrasi cergam, dan ilustrasi buku pelajaran.
Yang keempat ada bentuk objek, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan ada benda. Yang keempat ada alat dan bahan. Menggambar ilustrasi menggunakan dua teknik, yaitu satu, teknik kering menggunakan media. Yang pertama ada pensil dan ada arang, ada pulpen. Dan teknik basah, media yang digunakan adalah cat air, cat minyak, dan tinta. Yang terakhir adalah proses menggambar ilustrasi. 1. Menentukan gambar yang akan dibuat. 2. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Cabang yang terakhir adalah melukis suasana. Yang pertama, aspek melukis suasana. Yang pertama, kepadatan gambar. Yang kedua, perspektif. Yang ketiga, anatomi. Dan yang terakhir ada latar belakang atau background. Langkah-langkah. 1. Mengamati objek suasana. 2. Membuat sketsa. 3. Ada melengkapi detail lukisan dan menyelesaikan lukisan. Yang ketiga ada teknik melukis. Yang pertama ada teknik akuarel, yang kedua ada teknik pelaka, dan yang ketiga ada teknik goresan ekspresif. Dan yang keempat ada mengenal aliran. Yang pertama romantisme, yang kedua ada realisme, dan yang ketiga ada naturalisme. Dan yang terakhir adalah alat dan bahan melukis. Yang pertama ada palet, yang kedua ada kuas, terus ada kanvas, ada standing, ada thinner, dan ada pisau palet. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.